Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, masih meneruskan tentang buruk atau baik atau burukkah budaya instan ini, ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan minimal ada 4 keburukan dari budaya instan, dan berikutnya kita mencoba menyampaikan beberapa sisi baik dari budaya instan, ya, atau dampak baik dari budaya instan, ya. Apa dampak baiknya yang bisa kita lihat? Tidak cukup banyak sebenarnya, ya, dampak baik dari budaya instan. Jadi misalnya sebagai contoh, pada saat darurat kebencanaan misalnya, maka mie instan dibutuhkan oleh korban bencana, gitu ya. Ini yang juga sering saya sampaikan pada banyak remaja, ya, jangan suka makan mie instan. Mie instan itu adalah makanan orang yang sedang kena bencana, gitu ya. Kamu mau kena bencana, gitu ya. Kemudian juga kita juga memuji pelayanan publik, ya, pembuatan KTP, paspor dan lain-lain yang instan, ya, dalam arti yang efisien, tidak berbelit-belit, ya. Budaya instan juga baik ketika memiliki fungsi meningkatkan pemberdayaan diri, ya. Sebagai contoh, adanya tes kehamilan, ya, tes penyakit diabetes yang instan, yang bisa dilakukan sendiri melalui tespek, gitu ya. Juga ketika mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan profesor dari Harvard, ya, dari Cambridge dan lain-lain melalui online video dan juga e-book dari rumah masing-masing, ya. Di samping itu juga budaya instan juga berdampak baik jika kita mengingat proses yang menyusunnya, ya. Sebagai contoh, bahwa di balik restoran-restoran makanan cepat saji, tentu di baliknya terdapat standarisasi proses dan produk yang ditaati secara disiplin, ya. Nah, bagi sistem atau tatanan yang tampak jelas adanya suburnya budaya yang menekankan produktivitas, ya. Kuantitas yang tinggi dalam waktu yang pendek menjadi indikator kinerja di mana-mana. Jadi di pabrik-pabrik, ya, kalau bisa selalu kuantitasnya tinggi dan hasil yang baik, kan, waktu yang pendek, kan, gitu ya. Namun dari hal-hal yang baik tadi, ya, dampak buruk dari budaya instan ini di samping yang 4 tadi ternyata masih banyak, ya. Karena pada saat yang sama, ya, dengan penekanan pada produktivitas, maka banyak interaksi sosial yang tulus dan otentik, ya. Dalam keluarga misalnya, ya, antar tetangga, antar sejawat memudar, ya, bahkan hilang karena semua relasi dibalut oleh kepentingan yang diburu waktu untuk dipenuhi, ya. Orang juga tidak memiliki kafling pribadi, ya. Mengapa? Ya, karena ada tekanan sosial bagi setiap orang untuk memberikan respon yang lekas, yang segera, gitu ya. Email, WhatsApp, SMS, ya, harus cepat dibalas. Seorang karyawan harus bisa dihubungi oleh karyawan yang lain setiap saat untuk urusan pekerjaan, sebab bila tidak, maka karyawan akan dianggap tidak peduli kepada nasib organisasi, ya. Dengan berkata lain, ya, ruang dan waktu privat telah direnggut oleh budaya instan, ya. Di samping itu, budaya instan ini memiliki konsekuensi pada melemahnya pengendalian diri dan pengendalian sosial, ya. Bila seorang memiliki kebutuhan seksual misalnya, ia dengan mudah mencari video porno di internet dan segera bermasturbasi. Bila lebih lemah lagi kontrol moralnya, pelecehan seksual di tempat umum atau pemerkosaan di lahan publik bisa terjadi. Bila sebuah kelompok berbeda keyakinan dengan kelompok lain, maka berkumpul dalam massa
memberikan tekanan massal, bahkan kekerasan massal untuk menyingkirkan kelompok yang berbeda menjadi pilihan yang segera diambil ya. Yang lebih menarik lagi adalah menggejalanya narsisisme kolektif dalam tatanan sosial kita. Ya, sebagai contoh, kelompok-kelompok yang bertarung di pilkada ingin mengetahui secepat-cepatnya hasil quick count ya. Mereka akan menjadi gelisah ya, curiga berlebihan, bahkan mudah marah bila terjadi penundaan sebentar saja. Di perusahaan, para karyawan juga mengeluh seperti sebuah simfoni ya. Apa yang dapat perusahaan berikan untukku gitu ya. Jadi hal apa yang perlu diwaspadai ya dari budaya instan, dan apakah fenomena ini bisa diredam? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Nah, lantas bagaimana caranya gitu ya, supaya hal-hal yang instan tadi itu bisa dikurangi atau direduksi gitu ya. Seniman Abraham itu mengusulkan ada beberapa cara untuk mengurangi budaya instan ya. Caranya adalah sejak kecil anak diberikan edukasi informal maupun formal tentang penundaan pemenuhan kebutuhan atau delayed gratification ya. Cara lainnya adalah dengan memperbanyak ruang-ruang refleksi dan ekspresi yang asli, yang tidak termakan oleh arus kepentingan sehari-hari. Ruang-ruang ini bisa diisi dengan kegiatan berkesenian, kegiatan spiritual, atau kegiatan kreatif lainnya yang intinya menciptakan halte-halte berhenti yang mampu memecah arus atau pusaran kecepatan itu. Dengan demikian, kesadaran kita yang terenggut itu menjadi utuh kembali dan kita kembali menguasai diri kita ya. Ruang refleksi seperti itu juga dapat diisi dengan kegiatan diskusi yang membongkar kebiasaan berpacu dalam kecepatan ya. Misalnya di tengah-tengah arus global, orang dapat bersama-sama dalam komunitas lokalnya mendefinisikan ulang apa arti waktu, produktivitas, sukses, kerja, indah, kebutuhan, keinginan, hubungan, dan apa artinya hidup ya. Jadi kita harus banyak merenungkan tentang hal-hal itu ya, supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang instan tadi ya. Jadi ibaratnya kalau kita sudah mencapai sesuatu gitu ya, kita selalu bertanya gitu ya, apa makna sukses gitu ya. Terus kalau sudah sukses mau ngapain gitu ya. Kalau sudah produktivitasnya tinggi terus mau ngapain ya. Terus kalau ini sudah tercapai terus mau ngapain gitu ya. Jadi apa sih yang kita cari? Nah, itulah hal-hal yang kita harus terus lakukan ya, untuk supaya kita tidak terjebak dalam budaya instan yang akhirnya merugikan kita sendiri, merugikan orang-orang dekat kita, merugikan keluarga kita gitu ya. Sehingga kita selalu bertanya ya, apa yang kau cari ya. Baik, itulah akhir dari pembahasan kita tentang budaya instan yang kami cuplik ya dari media kawasan ya, edisi April tahun 2014. Jadi sudah cukup lama, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.